Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang tergolong paling kontroversial, maka itu tidak lain adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Pencatat wahyu dan pendiri dinasti Umayyah ini adalah putra dari Abu Sufyan bin Harb dan Hindun binti Utbah, yang sebelumnya sangat memusuhi Islam. Sosok Muawiyah memang kerap menjadi sorotan berbagai pihak di kala itu, bahkan sampai ada yang membencinya habis-habisan. Sikapnya terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib dianggap makar dan tergolong bugat, pemberontak. Namun di sisi lain, jasa Muawiyah bin Abu Sufyan tak bisa diabaikan dan tak bisa dipandang sebelah mata. Ia tak hanya mampu mengakhiri konflik antar kaum muslim sendiri, namun juga dikenal sebagai pemimpin armada angkatan laut umat Islam pertama di masa pemerintahan Utsman bin Affan dan berhasil membangun sebuah dinasti yang telah memberikan begitu besar jasanya bagi dunia Islam, yaitu dinasti Umayyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tentara dari umatku yang mula-mula berperang mengarungi lautan sudah pasti mendapat surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muawiyah bernama lengkap Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Harb bin Abdi Syams bin Abdu Manaf al-Quraisy al-Amawi dan kerap juga disapa dengan panggilan Abu Abdurrahman. Ia lahir di Mekah pada 602 Masehi atau kira-kira 5 tahun sebelum kenabian. Muawiyah diakui oleh kalangan Sunni sebagai seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dipercayakan sebagai seorang penulis wahyu, walaupun ia baru memeluk Islam setelah penaklukan Mekah, Fatu al-Makkah. Namun, menurut pengakuan Muawiyah sendiri, ia telah menjadi Muslim jauh sebelumnya, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melaksanakan umrah setelah perjanjian Hudaibiyah pada tahun 7 Hijriah. Ketika itu Muawiyah datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan diri sebagai Muslim. Namun keislamannya saat itu ia sembunyikan. Hal itu dilakukan karena ia mendapat ancaman dari keluarganya, terutama ibunya Hindun binti Utbah. Namun saat penaklukan Mekah kedua orang tuanya pun menjadi sahabat Nabi dan memeluk Islam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Muawiyah adalah sahabat yang kontroversial dan tindakannya sering disalahartikan. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, pemerintahan dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar as-Siddiq. Ketika itu tergolong zaman kritis di mana benih kemurtadan mulai merebak. Abu Bakar bertindak tegas dengan memerangi mereka. Muawiyah ikut dalam satu pertempuran itu, yaitu Perang Yamamah, perang melawan Musailamah si Nabi palsu. Setelah Abu Bakar wafat, Khalifah Umar bin Khattab sebagai penggantinya tetap mempercayakan Muawiyah sebagai seorang komandan perang yang handal. Ini terlihat ketika Khalifah Umar menugaskan Muawiyah untuk membebaskan Kaisariah, sekarang Kaisarea, satu kota dekat Tel Aviv, ibu kota Israel sekarang, dari penguasa zalim. Namun, ternyata Kaisariah punya benteng pertahanan dan pasukan yang sangat kuat. Setelah Kaisariah dikepung dalam waktu cukup lama, Muawiyah pun berhasil menerobos kota tersebut. Mendengar keberhasilan saudaranya, Yazid bin Abu Sufyan yang menjabat sebagai gubernur Damaskus, meminta Muawiyah untuk ikut membebaskan pesisir Syam. Setelah bertarung melawan orang-orang Romawi, Muawiyah dan prajuritnya pun berhasil menang. Setelah Muawiyah membuktikan kekuatannya atas dua peristiwa pembebasan sebelumnya, Umar bin Khattab kemudian mengangkatnya sebagai gubernur Yordania pada 17 Hijriah. Angkatan Laut. Mayoritas kaum muslimin pada saat itu adalah orang Arab yang mayoritas hidup di gurun dan tidak akrab dengan laut. Namun, Muawiyah menyadari pentingnya angkatan laut dan di zaman Umar ia mulai membangunnya. Sayangnya, Khalifah Umar tidak mengizinkan Muawiyah memakai angkatan laut karena ia tidak mau kaum muslimin habis ditelan laut, karena mereka tidak familiar dengan laut. Angkatan laut baru dipergunakan pada zaman Utsman bin Affan untuk membebaskan Siprus. Sebagaimana Umar, Utsman bin Affan juga terus memberi Muawiyah kekuasaan, menjadi gubernur daerah mayoritas Syam. Ia menguasai daerah yang sangat luas dan telah menjadi gubernur yang paling berpengaruh saat itu. Muawiyah memang bak bintang bersinar terang pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Sayangnya, di akhir pemerintahannya, Khalifah Utsman menerima cobaan yang sangat berat. Ia dituduh korupsi, boros, mengangkat keluarganya sendiri untuk menduduki jabatan penting, dan sebagainya. Di tengah fitnah tersebut Utsman wafat karena dibunuh dan posisinya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Terbunuhnya Utsman dan sikap Muawiyah bin Abu Sufyan. Saat itu para perusuh yang mencapai 500 orang sudah mencapai rumah Utsman.
Para sahabat Nabi mengirimkan anak-anak mereka untuk melindungi Utsman, namun mereka kalah jumlah. Utsman bin Affan dibunuh ketika masih membaca Al-Quran dan para sahabat yang melindunginya terluka. Tidak ada satu orang sahabat Nabi Muhammad yang terlibat dan menyetujui pembunuhan itu. Ummu Habibah binti Abu Sufyan kemudian mengirimkan baju Utsman yang berlumuran darah ke tangan Muawiyah. Saat mendengar kabar pembunuhan itu, Muawiyah berpidato di depan penduduk Syam dan bersumpah akan menuntut balas kematiannya. Penduduk Syam sendiri bersumpah akan membantu Muawiyah dengan mengorbankan nyawa mereka. Inti konflik Ali dan Muawiyah setelah Utsman terbunuh, para sahabat sepakat untuk menghukum Qisyas pelaku pembunuhan tersebut. Namun, mereka terbagi 3 kelompok tentang hal ini. Pertama, mereka harus diqisyas secepatnya sebelum bayat kepada Ali. Inilah pendapat Muawiyah dan pendukungnya. Muawiyah berpendapat jika Qisyas ditunda, pembunuhnya akan berbaur di kehidupan sehari-hari kaum muslimin dan mereka akan sulit dilacak. Selain itu, Muawiyah adalah wali Utsman dan di antara saudara-saudara Utsman yang lain, dialah yang kekuatannya paling besar. Kedua, mereka harus diqisyas namun setelah Ali bisa mengendalikan keadaan sehingga umat tentram kembali. Jika qisyas dilaksanakan sekarang juga, maka akan berakibat keadaan makin kacau. Para perusuh akan melipat gandakan tekanannya kepada khalifah. Ini adalah pendapat Ali dan mayoritas sahabat Nabi yang mendukungnya. Ketiga, uzlah, mengasingkan diri. Ada sahabat-sahabat Nabi yang tidak mau terlibat dalam permasalahan ini dan mereka pun menjauh dari pusat konflik. Mereka tidak mau berperang dengan saudara sesama mukmin. Mereka antara adalah Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lainnya. Inti dari permasalahan Ali dan Muawiyah adalah perbedaan pendapat cara qisyas ini. Muawiyah sendiri tidak mengklaim bahwa dirinya khalifah umat Islam dan tidak berniat merebut kekhalifahan. Ia dan penduduk Syam hanya tidak mau bayat, sumpah setia, kepada Ali karena permasalahan terbunuhnya Utsman tersebut. Ketika melihat kondisi zaman Ali dan Muawiyah lewat kacamata abad modern sekarang ini, kita bisa saja dengan mudah menilai. Namun bagi orang yang hidup di zaman itu, situasi tersebut sangat pelik. Menurut mayoritas ulama, dalam persoalan rumit itu yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat Ali karena bagaimanapun juga perdamaian negara lebih diutamakan daripada pengambilan keputusan yang gegabah. Muawiyah pernah ditanya, "Apakah kau penentang Ali?" Muawiyah menjawab, "Tidak demi Allah. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui bahwa dia lebih utama dariku dan lebih berhak memegang khilafah dariku. Akan tetapi, sebagaimana yang kalian ketahui bahwa Utsman dibunuh dalam keadaan teraniaya dan aku, sepupu Utsman, akan menuntut darahnya. Datanglah kepada Ali dan katakan, serahkan para pembunuh Utsman kepadaku dan aku akan tunduk kepadanya." Orang-orang segera menemui Ali dan mengatakan perkataan Muawiyah, namun tetap saja Ali tidak mengabulkannya. Perang saudara, karena situasi makin memanas, akhirnya terjadilah perang Jamal dan perang Siffin antara kubu Ali dan Muawiyah. Terbunuhnya Ammar bin Yasir menjadi kunci selesainya perang kedua belah pihak ini. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan bahwa yang membunuh Ammar adalah kelompok pembangkang. Dan yang membunuh Ammar bin Yasir ternyata adalah Abu Al-Ghadiyah Al-Juhani dari pihak Muawiyah, ia bukanlah sahabat Nabi. Terbunuhnya Ammar membuat kedua kelompok terguncang dan sepakat untuk berdamai. Mereka juga mengkhawatirkan perbatasan yang sedang lemah dan kapan saja bisa diserang oleh Persia dan Bizantium. Perjanjian damai ini dibuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan kedua hakimnya adalah Amr bin Esh dan Abu Musa al-Asy'ari. Tidak seperti kabar yang terkenal, Amr bin Esh tidak memakzulkan Ali. Terbunuhnya Ali dan sikap Muawiyah. Saat kabar tentang Khalifah Ali yang terbunuh sampai kepada Muawiyah, ia menangis. Istrinya berkata, "Kamu menangisi orang yang memerangimu." Muawiyah menjawab, "Diamlah, kamu tidak mengetahui berapa banyak manusia kehilangan keutamaan, fikih, dan ilmu karena kematian dia." Utbah berkata juga, "Jangan sampai orang-orang Syam mendengar hal itu darimu." Muawiyah lantas menghardik, "Kamu juga diam sajalah." Sikap kita terhadap konflik Ali Muawiyah. Menurut mayoritas ulama, sikap kaum muslimin dalam menyikapi konflik Ali Muawiyah adalah meyakini bahwa mereka semua sedang berijtihad merespon situasi yang sangat pelik pada masa itu. Di antara mereka ada yang benar dan mendapat 2 pahala, namun di antara mereka ada yang salah dan mendapat 1 pahala. Karena sesungguhnya kita tidak boleh membicarakan sahabat Nabi dengan perasaan benci. Kisah Muawiyah bin Abu Sufyan, khalifah pertama yang melantik putranya sebagai penerus. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh,
kaum muslimin sempat mengangkat putranya, Hasan bin Ali. Namun melihat keadaan yang tidak menentu, setelah 3 bulan, akhirnya Hasan mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Serah terima jabatan itu berlangsung di kota Kufah. Tahun inilah yang dalam sejarah dikenal dengan Amul Jamaah, tahun kesatuan. Dengan demikian, Muawiyah resmi menjadi khalifah. Beberapa kalangan ada yang menyebut Muawiyah dengan julukan yang jauh dari akhlak Islami. Padahal walau bagaimanapun dia tetap sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak memberikan sumbangan untuk Islam. Dia ikut dalam berbagai peperangan, baik di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun Khulafaur Rasyidin. Mengenai tudingan yang menjelekkannya, tidak semuanya bisa diterima begitu saja. Bahkan beberapa kebijakan yang oleh sebagian sahabat dianggap menyimpang masih bisa dimaklumi. Kendati pun ada, hal itu wajar mengingat ia adalah manusia biasa yang kadang khilaf atau dipengaruhi orang-orang sekitarnya. Semua itu tidak mengurangi keutamaannya sebagai sahabat, bahkan masih terbilang keluarga dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muawiyah dikenal sebagai negarawan dan politikus ulung. Ungkapannya tentang hal ini dicatat sejarah, "Aku tidak akan menggunakan pedangku selagi cambukku sudah cukup. Aku tidak akan menggunakan cambukku selagi lisanku masih bisa mengatasinya. Jika ada rambut yang membentang antara diriku dan penentangku, maka rambut itu tidak akan putus selamanya. Jika mereka mengulurkannya, maka aku akan menariknya. Jika mereka menariknya, maka aku akan mengulurnya." Dia mempunyai kemampuan diplomasi yang sangat tinggi sehingga Nicholson dalam bukunya Literary History of the Arabs menulis, Muawiyah adalah seorang diplomat yang cakap dibanding dengan Richelieu, politikus Prancis yang terkenal itu. Lebih tepat lagi ia mencontohkan Muawiyah dengan Oliver Cromwell, politikus dan protektor Inggris yang termasyur, yang pernah membubarkan parlemen. Dalam menjalankan pemerintahannya, Muawiyah mengubah kebijaksanaan pendahulunya. Kalau pada masa 4 khalifah sebelumnya, pengangkatan khalifah dilakukan dengan cara pemilihan, maka Muawiyah mengubah kebijakan itu dengan cara turun-temurun. Karenanya, khalifah penggantinya adalah Yazid bin Muawiyah, putranya sendiri. Muawiyah adalah pendiri Daulah Umayyah. Pada masa ini kaum muslimin memperoleh kemajuan yang sangat pesat. Tidak hanya penyebaran agama Islam, tetapi juga penemuan-penemuan ilmu lainnya. Ketika Bizantium mengerahkan tentaranya untuk memperluas jajahannya, dia tiba di beberapa daerah kekuasaan Muawiyah. Untuk mengusir tentara Bizantium itu, Muawiyah mengerahkan 1.700 kapal perang kecil yang mampu menghalau pasukan musuh. Dengan tidak mengenal lelah, kaum muslimin menaklukkan pulau Siprus dan Rhodes di Laut Tengah. Di samping itu, pada tahun 50 Hijriah, Muawiyah mengangkat Uqbah bin Nafi menjadi gubernur di Maroko. Dengan 10.000 tentara ia berhasil mengalahkan orang-orang Romawi. Ia juga dapat mengalahkan bangsa barbar dan penduduk asli Afrika. Lebih dari itu semua, ia telah meletakkan pondasi Daulah Umayyah yang telah mengharumkan nama Islam selama ratusan tahun. Pesan-pesan terakhir Muawiyah sebelum Allah memanggilnya. Ketika Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan menjelang kematiannya, ia berkata, "Dudukkanlah aku," maka orang-orang membantunya untuk duduk. Mulailah dia bertasbih dan berzikir menyebut nama Allah, lalu menangis dan berkata, "Kamu baru mengingat Tuhanmu, hai Muawiyah, setelah tua dan kemampuanmu menurun." Padahal, dulu ini tubuh pemuda yang mekar dan harum semerbak. Dia pun menangis sejadi-jadinya, lalu berkata, "Wahai Tuhanku, kasihanilah orang tua yang pembangkang ini, yang berhati keras ini. Ya Allah, maafkanlah ketersandunganku dan ampunilah ketergelinciranku. Jenguklah dengan kelembutan-Mu, orang yang hanya berharap padamu dan hanya percaya padamu." Diceritakan bahwa salah seorang sesepuh Quraisy menjenguk Muawiyah bersama rombongannya. Mereka melihat kulitnya pecah-pecah, maka Muawiyah mengucapkan puja dan puji kepada Allah lalu berkata, "Apakah dunia ini lebih dari sekedar apa yang telah kita rasakan dan telah kita lihat? Ketahuilah, demi Allah, kita telah menerima mekar bunganya dengan senang hati dan dengan menikmati hidup kita. Kemudian kita tinggal di dunia untuk menyaksikan kemunduran semua itu. Kondisi demi kondisi, sedikit demi sedikit lantas dunia menimpakan keburukan kepada kita, kita pun menjadi seperti pakaian usang akibatnya. Dunia pun mengangkat senjata menyerang kita. Ah, dasar, dunia memang negeri yang buruk, dunia memang negeri yang buruk."
Setelah menjabat sebagai gubernur di Palestina selama 10 tahun dan di Syam 10 tahun, serta sebagai Khalifah Daulah Umayyah selama 20 tahun, Muawiyah meninggal dunia pada Kamis Pertengahan Rajab 60 Hijriah dalam usia 78 tahun. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu, bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.